Oke, kali ini kita akan membahas sistem koordinasi dan alat indera pada manusia untuk IPA kelas 9, ubur-ubur ikan pari. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, pusat pengaturan suhu dan nutrien, penjaga kestabilan kesadaran dan penumbuhan sikap agresif adalah A. Talamus, B. Hipotalamus, C. Otak besar, D. Otak kecil. Nah, untuk pengaturan suhu dan nutrien, kemudian kestabilan kesadaran itu ada di hipotalamus. Jadi kita pilih opsi B. Selanjutnya, nomor 2, sel saraf motorik berfungsi membawa rangsang dari A. saraf pusat ke otot, B. reseptor ke efektor, C. indra ke saraf pusat, D. sel saraf yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi ini motorik ya. Motorik itu kan motor bergerak gitu. Yang bergerak itu biasanya tubuh manusia itu adalah otot. Jadi kita pilih opsi A, saraf pusat ke otot. Selanjutnya, dua macam hormon yang bekerja secara sinergis dalam tubuh adalah hormon A. insulin dan adrenalin, B. vasopresin dan epinervin, C. adrenalin dan glukagon, D. epinervin dan vasopresin. Nah, secara sinergis artinya secara bersama-sama ya. Jadi kalau insulin dan adrenalin itu biasanya mempunyai fungsi yang berlawanan. Nah, yang secara sinergis itu sama-sama ini adrenalin, glukagon sama-sama merubah glikogen menjadi glukosa ya. Jadi kita pilih opsi C. Kemudian ada nomor 4, fungsi saluran Eustachius pada telinga adalah A. menghubungkan membran timpani dengan koklea, B. menghubungkan jendela lonjong dan bulat, C. menghubungkan bagian telinga tengah dan rongga faring, D. menghubungkan tulang-tulang pendengaran dengan sela pendengaran. Nah, untuk saluran Eustachius itu menghubungkan bagian telinga tengah dengan rongga faring. Jadi kita pilih opsi C ya. Selanjutnya nomor 5, kelainan mata yang disebabkan kekurangan vitamin A yang parah sehingga mengakibatkan kornea mata keruh, permukaan mata kering, kasar dan penglihatan berkurang hingga kebutaan adalah A. katarak, B. rabun senja, C. glaukoma, D. keratomalasia. Nah, untuk yang hal seperti ini ya, permukaan mata keruh, mata kering hingga kebutaan, itu kita pilih keratomalasia. Selanjutnya nomor 6, apabila seseorang menyentuh benda panas, rangsang panas tersebut diterima oleh A. saraf sensorik, B. motorik, C. reseptor, D. efektor. Jadi yang menerima rangsang itu adalah reseptor. Jadi kita pilih opsi C, reseptor. Nomor 7, gerakan tangan memukul nyamuk dan yang menggigit tangan kita merupakan hasil kerja dari sistem A. otot dan saraf, B. indra dan otot, C. indra dan saraf, D. integumen dan indra. Nah, ini kita mukul nyamuk ya, yang misalnya menggigit tangan gitu. Berarti itu adalah hasil dari sistem otot dan saraf. Kita pilih opsi A. Lanjut nomor 8, berikut ini aktivitas organ yang dipengaruhi saraf parasimpatik adalah A. melebarnya pupil, B. meningkatnya denyut jantung, C. meningkatnya laju pernapasan, D. meningkatnya peristaltik lambung. Jadi untuk melebarnya pupil, meningkatnya denyut jantung, meningkatnya laju pernapasan biasanya itu saraf simpatik. Sedangkan untuk parasimpatik adalah peristaltik lambung. Kita pilih opsi D. Selanjutnya nomor 9, sinapsis berfungsi membawa rangsang dari A. saraf pusat ke otot, B. reseptor ke efektor, C. indra ke saraf pusat, D. sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya.
Jadi sinapsis itu berfungsi untuk menghubungkan sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya. Kita pilih opsi D. Selanjutnya nomor 10, salah satu contoh aktivitas yang diatur oleh saraf otonom adalah, ini otonom nih, berarti nggak kita kendalikan ya. Kalau misalnya yang namanya otonom, dia merdeka sendirian gitu. A. Lambung mencerna makanan. B. Telinga mendengar suara radio. C. Ayah sedang membaca majalah. D. Rahang bergerak karena mengunyah makanan. Nah, ini kita lihat yang otonom adalah lambung mencerna makanan. Karena otomatis tuh dia, kita nggak bisa kendalikan secara langsung ya, lambung mencerna makanan. Nomor 11, pada saat lambung dalam kondisi penuh makanan, aliran darah ke usus meningkat. Peningkatan aliran darah tersebut dipicu oleh saraf A. motorik, B. sensorik, C. simpatik, D. parasimpatik. Jawabannya adalah saraf simpatik. Kita pilih opsi C. Nomor 12, gangguan mata karena bayangan jatuh di belakang retina disebut A. miopi, B. presbiopi, C. emetropi, D. hipermetropi. Nah, ini ya ada ilustrasinya. Jadi bayangannya di sini jatuh di belakang retina, di belakang sini. Nah, jadi ini benda yang jauh kelihatan jelas, ini yang jauh kelihatan jelas, yang dekat malah buram gitu. Yang dekat malah buram di sini ya. Yang jauhnya malah jelas. Jadi ini adalah rabun kat. Nah, ini disebutnya hipermetropi. Kita pilih opsi D. Selanjutnya nomor 13, berikut ini pernyataan yang benar tentang sel kerucut pada retina mata kecuali sel kerucut ya. A. Jumlahnya lebih sedikit dibanding sel batang. B. Untuk melihat benda tak berwarna. C. Peka terhadap cahaya terang. D. Paling banyak di daerah fovea. Jadi untuk sel kerucut itu dia peka sama cahaya terang dan berwarna ya. Kalau benda tak berwarna ini urusannya sama sel batang nih. Ini sel batang nih urusannya ya. Kalau benda tak berwarna tuh. Jadi kita pilih opsi B. Selanjutnya nomor 14. Berikut ini tulang-tulang pendengar pada telinga kecuali A. tonsil, B. martil, C. sanggurdi, D. landasan. Nah, ini bertiga nih. Ini martil, sanggurdi, landasan itu ada di telinga ya. Yang nggak ada berarti ini tonsil. Kita pilih opsi A. Selanjutnya nomor 15. Jika kekurangan hormon somatotropin pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan A. kejang otot, B. gigantisme, C. dwarfisme, D. diabetes. Nah, untuk kekurangan hormon pertumbuhan somatotropin ini bisa menyebabkan dwarfisme ya, atau kekerdilan. Jadi kita pilih opsi C sini. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak latihan soal ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga sukses untuk kita semua.